Ya ampun ganasnya, Taehyung bertujuan tidak percaya melihat ban mobilnya kempes. Yang satu melenggang tempatnya, kurang keterlaluan apalagi coba. Sudah bisa menebak jika Yana dan para dayangnya yang melakukan hal ini. Jadilah Taehyung terpaksa menumpang pulang dengan mobil Jungkook. Itu juga karena paksaan Jiyeon, karena Yen juga berada di dalam mobil yang sama. Kenapa banyak sekali orang yang membenciku tanpa alasan? Tanya Yen sedih setelah mendengar cerita dari Jiyeon mengenai Yana dan para dayangnya. Jiyeon meminta kalian lebih waspada untuk saat ini, terutama saat berada di area perusahaan. Mereka hanya iri padamu Yana, sahut Jungkook sembari fokus menyetir. Kau tenang saja, aku akan berusaha untuk melindungimu saat berada di perusahaan. Taehyung yang duduk di sebelah kursi kemudi hanya terdiam, menerawang menatap pemandangan luar jendela mobil. Sebenarnya orang seperti apa Jungkook ini? Jungkook mengancam Taehyung akan membuat bayi itu menghilang. Namun saat yang bersamaan dia berjanji akan selalu melindungi Joyeon dari Yana dan para dayangnya. Aku akan dising dari perusahaan. Kemampuan Joyeon berhasil menarik perhatian Jungkook dan Jiyeon. Lelaki itu sampai harus menepikan mobilnya untuk mendengar penjelasannya yang lebih detail. Aku tidak bisa mengorbankan keselamatanku juga bayiku. Yana tidak akan pernah membiarkan aku hidup dengan tenang. Dia tidak mungkin menyerah, dia hanya menunggu datangnya kesempatan untuk bisa mencelakaiku. Ini semua karena ucapanmu di kafe saat itu, sentak Jungkook marah pada Taehyung. Taehyung sedih juga tak menyangka jika ucapannya bisa menimbulkan hal seserius ini. Padahal kemarin ia hanya refleks mengakui hubungan mereka karena tak suka melihat interaksi antara Jungkook dan Yen. Setelah Jungkook apa, semuanya sudah terlanjur terjadi. Yen mencoba untuk menenangkan Jungkook. Kalau begitu aku juga akan resign, ucap Jungkook tanpa pikir-pikir lagi. Taehyung yakin Jiyeon juga mengambil keputusan yang sama karena tujuannya di situ bekerja di sana adalah untuk dekat dengan Jungkook. Lebih baik seperti itu kan, jatuh Taehyung tanpa sedikit pun rasa bersalah meskipun kini Jungkook sudah menatapnya dengan sinis. Kau harus melanjutkan pendidikanmu Jungkook. Ayahmu sudah merasa resah karena kau terlalu lama mengambil cuti. Segera kembali ke universitas dan belajar dengan baik. Taehyung menasihati sahabatnya itu. Sudah banyak waktu dan tenaga yang terbuang untuk mengejar Joyeon, meskipun ujung-ujungnya Jungkook tak bisa mendapatkan gadis itu ke dalam pelukannya. Sudah waktunya untuk kembali ke kenyataan, menerima realita jika usia Jungkook saat ini sudah tak pantas untuk memperjuangkan hal yang tak pasti. Begitu juga dengan Joyeon, resign dari perusahaan adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan sejak ia resmi menjadi bagian dari keluarga Kim. Taehyung tidak bisa membayangkan jika Irene sampai mengetahui apa pekerjaan Yan selama ini. Meskipun Yan bukan gadis yang gampangan, namun melihat karakter dirinya di sebuah majalah dewasa, sudah pasti akan mengundang tanggapan buruk dari orang-orang di luar sana. Jiyeon juga sama gadis itu harus segera mulai untuk memikirkan langkah yang harus diambil dan mewujudkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Nyatanya ucapan refleks Taehyung di kafe saat itu tidak hanya menimbulkan efek buruk, melainkan juga terdapat efek baik yang tak tersangka. Sejujurnya lelaki itu tak pernah suka saat melihat tubuh sang istri dipamerkan secara sengaja di depan kamera, dicetak ke dalam sebuah lembaran majalah, kemudian dinikmati oleh para pria hidung belang. Pas sebelum Taehyung sempat memuji yang sudah berinisiatif untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Tentang Irene yang katanya pulang ke rumah sepertinya memang hanya bohongan Taehyung belaka. Sepertinya sampai detik ini, wanita cantik itu juga menunjukkan batang hidungnya padahal sudah 2 minggu berlalu. Kemarin malam Irene hanya menelpon Yen mengatakan jika pihak sekolah sudah mengetahui kabar pernikahan, juga kameranya entah dari siapa. Tidak hanya di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, Yen juga mendapatkan perlakuan tak jauh berbeda. Para siswi merasa iri dengan mengemolekan tubuh dan kecantikan wajahnya, sementara para siswa kemudian berfantasi liar mengenai Joyeon dengan sengaja mengoleksi majalah dewasa di mana terdapat Yen sebagai modelnya. Itu sebabnya sejak awal memasuki SMA ia sudah mendapatkan perlakuan
tak menyenangkan, namun Yan memilih untuk bertahan karena pindah ke sekolah baru juga tak menjamin apapun. Karena Yan akan segera lulus bentar lagi, jadi tidak masalah untuk tetap bertahan sedikit lebih lama di sana. Ya, nah ini, Muni serius aku seperti ini, tanya Yan tak percaya. Tadi pagi kan sudah aku katakan padamu lewat sebuah pesan. Tapi aku tidak menyangka ini akan sependek ini. Yan masih memandang ragu pada celana super pendek yang harus ia kenakan selama proses pemotretan pagi ini. Kasih mama sudah memutuskan akan meninggalkan dunia modeling. Sudah 2 minggu berlalu, namun sebuah pesan yang kemarin malam dikirimkan oleh ibunya membuat Yan terpaksa kembali ke pesan ini lagi. Sudah coba saja dulu tidak perlu kamu wanita tersebut. Dulu Yan tidak pernah protes soal apa yang harus dia kenakan selama pemotretan. Dia sangat percaya diri menganggap tubuhnya ramping, seksi dan menggoda. Tapi sekarang, Yan meringis prihatin melihat benturan dirinya pada sebuah cermin di ruang ganti. Tidak indah sama sekali. Rasa percaya dirinya telah menguap secara keseluruhan. Wanita yang dipanggil Yan dengan sebutan Muni itu segera menoleh. Ada kejutan heran di sana sebelum dia datang mendekati Yan. Kok gendutannya? Aku banyak makan di malam hari akhir ini. Balas Yan berbohong. Lihat semua lemak ini. Wanita itu memberikan cubitan besar di perut Yan. Tepat sekali. Astaga bayiku, batin Yan ingin menangis saja. Proses pemotretan pun juga dimulai, tapi Yan ingin ini segera berakhir saja. Dia ingin cepat-cepat memakai bajunya lagi karena merasa ini sungguh memalukan sekali. Sudah tidak apa-apa, yang seperti ini masih bisa aku atur. Kau butuh diet, Yana. Iya, Uni, aku akan diet malam besok. 1 jam telah berlalu. Selama waktu istirahat Yan habiskan dengan membalas pesan dari ibunya yang lagi meminta kiriman uang dengan tidak sabar. JN, ada yang mencarimu. Kasih sekarang mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel menuju salah satu staf pemotretan yang baru saja bicara. Siapa? Tanyanya. Aku rasa lelaki itu pernah dikenalkan Ji-hyun sebagai manajernya kala itu. Tapi dia datang kemari sembari mengaku sebagai suamimu. Staf tersebut kemudian tertawa geli. Anak zaman sekarang kalau pacaran seperti itu ya, beda sekali dengan zamanku dulu. Lanjutnya dengan Kumaman. Kim Tae-hyung, bukankah dia sedang pergi untuk persiapan masuk universitas? Batin YN. Pacaran apanya? Bukankah mereka memang sudah menikah saat yang lainnya? Oh ya, aku tidak tahu jika Joyen sudah menikah. Tapi dia masih di bawah umur kan? Entahlah, rumahnya menyebar seperti itu. Jana juga pernah mengatakan hal yang sama. Saat dia sangat marah karena manajer Kim adalah laki incarannya, namun sudah keturunan Joyen. Bisikan di atap asap itu masih terus berlanjut. Beberapa hari kemudian sosok Taehyung benar-benar muncul di sana. Menutup kesukaan YN yang hanya menutupi tubuh hampir polosnya dengan sebuah selimut. Apa panik Joyen? Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Yan merasa heran. Ayo pulang, Taehyung memaksa Yan berdiri tempatnya duduk. Tidak mau, aku sedang bekerja. Lihat, paha dan dadamu bahkan terekspos jelas di hadapan orang-orang dan kau tidak merasa malu sama sekali. Setelah masih bekerja di sini sebagai manajer Ji-hyun, baru kali ini Taehyung melihat Yan melakukan pemotretan dengan kostum seseksi dan seterbuka ini. Apalagi kebanyakan staf di sana adalah laki-laki yang dengan bebas bisa melihat tubuh sang istri. Kau tidak berangkat ke sekolah dengan alasan tidak enak badan, tapi ternyata kau malah pergi untuk menjual tubuhmu di sini. Sebuah tamparan keras sekali yang layangkan dia menatap Taehyung dengan raut hampir menangis. Lelaki itu memuji harga dirinya di hadapan banyak orang. Pulang, bentak Taehyung. Dia menatap semua orang yang berada dalam ruangan pemotretan tersebut. Mulai hari ini, Jaehyun resmi keluar dari pekerjaan ini. Jangan ada yang berani membujuknya untuk kembali ke tempat ini lagi. Karena Taehyung tahu, bahkan petinggi perusahaan yang kala itu masih berusaha meminta Yan untuk kembali dengan imbalan berupa kenaikan gaji. Ia hampir menanyakan tampang lagi lantaran tidak bisa menahan rasa kesal pada ucapan sang suami, namun Taehyung berhasil menahannya. Ia mendatangkan Yan untuk mengikuti langkahnya keluar dari ruangan tersebut.
Dasar kejam tidak berperasaan. Taeyong hanya bisa mengolah nafas mendengar Yen yang terus-terusan mengatainya sekali tadi sembari menangis sesenggukan. Taeyong memang emosi, namun Yen jauh lebih emosi lagi. Kau tahu sendiri aku bekerja untuk keluarga aku berusaha agar mereka tidak mengusik kalian. Marah-marah terus, balas Taeyong sudah tak tahan. Urusan keluargamu akan segera aku bicarakan dengan air Nona. Jadi kau tidak perlu susah-susah cari uang lagi. Sekarang cepat ganti pakaianmu, memangnya kau tidak risih hanya pakai baju kurang seperti itu. Kayak tadi Taeyong membawa Yen pulang dengan selimut yang membungkus tubuhnya. Taeyong membuka lemari pakaian, mengambil setelan baju milik Yen dari dalam sana. Ayo dengarkan aku, pintanya. Tidak mau balas Yen masih kesal. Choi jungkuk mulai sekarang. Taeyong tahu meskipun sudah tak bekerja di perusahaan yang sama, juga jungkuk yang mulai sibuk dengan urusan kuliahnya, namun keduanya masih memiliki waktu untuk saling bertemu dan mengobrol bersama. Kenapa aku harus mengerti ucapanmu? Tanya Yen. Karena aku adalah suamimu. Hanya status kan? Kau bahkan tidak berperan sebagaimana mestinya sikap suami kepada istrinya. Kau pikir siapa yang memenuhi semua keinginanku saat ngidam? Hanya jungkuk opa. Kenapa kau tidak minta padaku? Balas Taeyong tak terima. Kau tidak tanya. Taeyong mengelola nafas dalam-dalam. Diakui yang cukup tangguh dalam urusan melawannya, khususnya saat perang mulut. Mulai sekarang kalau ingin apa-apa minta saja padaku, jangan Jungkook, jauhi dia. Kenapa aku terus-terusan memintaku menjauhinya? Dia baik sekali padaku dan juga pada Juni. Juni, kau menamai bayi kita Juni. Taeyong tidak bisa percaya hal ini sama sekali. Taeyong hanya menggeliat pelan sembari mengecap pipinya dengan kedua mata yang masih terpejam. Yen semakin merasa kesal lantaran Taeyong tidak juga merespon panggilannya. Yang ada malah tangan lelaki itu masuk dalam boxernya menggaruk-garuk pantatnya sendiri. Serius Kim Taeyong kalau itu jorok. Yen pasti akan merasa menyesal jika tahu seseorang laki yang ia kagumi ternyata memiliki sisi lain semacam ini. Kim Taeyong bangun. Yen menggoncang pundak suaminya itu lebih keras lagi. Taeyong terbangun kemudian menoleh ke arah Yen dengan raut kesal. Ingin makan ayam goreng, ucap Yen mengutarakan keinginannya. Ayam, sekarang jam berapa? Jam 3 pagi. Pergilah ke kamar Kwangsun, minta dia belikan ayam goreng untukmu. Taeyong sudah kembali memeluk kulitnya positif tidur lagi. Aku maunya kau yang belikan, Joyan, kau mau jahiku. Taeyong agak jengkel. Kau kemarin bilang sendiri kalau aku ingin apa-apa tinggal minta saja padamu. Ya sudah, kalau begitu nanti pagi saja atau agak siangan akan aku belikan ayam untukmu. Aku maunya sekarang. Nanti, sekarang. Taeyong bangkit dari posisi tidurnya sembari mengacak rambutnya kesal. Jadi kau akan berangkat atau tidak? Tanya Yen ikutan kesal. Tahan saja sampai nanti pagi, apa susahnya? Yang namanya mengidam itu tidak tahu tempat dan waktu. Sekarang ya sekarang, tidak ada nanti ataupun besok. Ini membuatku gila. Pokoknya bangun kemudian mengambil jaket dan kunci mobil. Taeyong susu kembali memandu tubuhnya di atas ranjang. Bahkan dia sengaja menutupi kepalanya dengan guling agar tak bisa mendengar dengakan sang istri. Memang hanya Jungkook apa yang bisa diandalkan di saat seperti ini, gumam Yen. Coba saya kalau bisa. Dia kan kalau tidur sudah mirip seperti orang mati, sangat susah untuk dibangunkan. Meskipun ada gempa bumi sekalipun, balas Taeyong. Aku hanya perlu mengirimkan sebuah pesan. Dia pasti akan segera membacanya dan datang menemuiku dengan membawa pesanan yang aku inginkan. Taeyong mengeleng tidak percaya. Beberapa waktu kemudian, dia sudah jatuh terlelap lagi. Rasanya belum terlalu lama Taeyong tertidur ketika merasakan Yen mulai bergerak melalui ranjang. Dia membuka lemari pakaian, mengambil sebuah cedingan dari sana dan mengeluarkannya. Mau kemana? Tanya Taeyong heran melihat Yen sudah membuka pintu kamar. Ambil ayamku, Jungkook sudah di depan. Taeyong merasa terkejut segera bangkit dari posisinya dengan segera. Joyan, tunggu. Sayang buru-burunya sebelah kaki kiri lelaki itu sampai terletak ujung meja nakas. Dia mengejarnya dengan langkah sedikit pincang.